Bebe. Kasihan lu. Pak, kasihan jorok kamu. Jadi mana kamera? Habis pesan makasih. Bismillah teman-teman, sebelum kita belajar biologi, mari kita sadar dalam doa kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih penyertaanmu, menyertai kami sepanjang istirahat kami Bapa. Karena kami akan memulai dengan pembelajaran biologi, pasti dia menyertai agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Semuanya kami tahu dalam nama Bapa, dalam kami menyertai. Nah dalam Quran kami, dalam Yesus yang berdoa, haleluya, haleluya, amin. Oke, hari ini berapa orang yang tidak hadir? 1. Setia Indah Intin sakit atau Intin. Oke, kedua Baik, selamat siang untuk kita semua. Siap Malaysia. Mantap ya. Hari ini kita masuk ada materi berikut. Kita masuk di penyimpangan semu hukum Mendel. Mana dapat lihat? Jadi pertemuan kali lalu kita sudah pelajari tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kalau hukum Mendel 1 itu dia berkaitan dengan persilangan monohibrid yang memiliki satu sifat beda. Kalau hukum Mendel 2 dia berkaitan dengan persilangan dihibrid lebih dari satu yang memiliki dua sifat Beda. Ada penyimpangan semu hukum Mendel ini adalah persilangan yang menghasilkan filial 2 dengan perbandingan fenotip yang seolah-olah tidak mengikuti pola perbandingan. Dia tidak mengikuti pola perbandingan 3:1 ataupun pola 9:3:3:1. Miss, tidak kelihatan Miss. Yes, Miss, tidak kelihatan. Di zoom. Belum mulai pikir aneh-aneh. Sudah? Udah Miss. Nah, kemudian penyimpangan semu Mendel ini disebabkan adanya interaksi antar gen atau antar alel. Penyimpangan semu prinsip Mendel dapat berupa atavisme, epistasis, metastasis, polimeri, kriptomeri, dan komplementer. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan rasio fenotip hasil penghilangan dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel akibat interaksi antar alel dan interaksi genetik. Nah, oleh sebab itu kalian akan masuk kembali dalam kelompok diskusi dan pakai kelompok yang minggu lalu. Aduh, lupa Miss. Kita libur Baik, saat siap. mana? Ulang. Berderet ini Miss. Ya. Berderet. Tadi. Jam-jam. Dia pakai hitung saja ya. Pakai hitung 1 sampai 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 3. 5, 1, 2. 4. Pusing ya. 4. Oke. Berarti kelompok 1 bergabung dengan 1, yang 2 gabung dengan 2 dan seterusnya. Oke, silakan bergerak sudah. 1 dan 2, 3 dan Bergerak sudah membentuk kelompok. Kelompok 5 di sini tuh. Kelompok 4 sini. Sudah, semua sudah dalam kelompok masing-masing. Sudah. Oke, silakan kelompok 1 catat materi kalian. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 materi kalian tentang atavisme. Sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Materi kalian tentang epistasis, hipostasis,
hipostasis, dominan dan resesi. Sudah? Hipostasis, Hipostasis, dominan dan resesi. Kelompok 3. Materi kalian tentang polimeri. Kelompok 4, materi kalian tentang kriptomeri. Kelompok 5, materinya komplementer. Sudah? Semua sudah catat materinya? Oke. Sebelum itu silakan kalian menonton video yang Miss sudah kirimkan ke ketua kelas. Ketua kelas tolong teruskan ke teman-teman. Nonton dulu video tersebut. Kemudian kalian diskusikan materi yang sudah kalian dapatkan. Setelah itu, setelah selesai kalian diskusi, hasil diskusi kalian buat dalam bentuk jurnal. Tuliskan di sticky note masing-masing kelompok. Tuliskan hasil diskusi di sticky note, kemudian ditempelkan pada kertas HPS ini. Nah, setelah itu, setelah kalian diskusi, kemudian kalian buat tabel perbedaan. Kalian mengambil kesimpulan, jadi perbedaan dari persilangan monohibrid dengan dihibrid dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Kalian buat tabel perbedaan. Sampai sini sudah paham? Oke, kerjakan dulu. Jika ada pertanyaan, silakan langsung bertanya. Oke, silakan nonton video yang sudah dikirim. Kalau kertas HPS-nya kurang, boleh diambil di depan. Jadi Dia masih bisa terbuka. Oke, ayo. Masing-masing kelompok coba berdiri dan jelaskan secara singkat hasil diskusi kalian terkait dengan definisinya saja. Coba dari kelompok 1. Kelompok 1 yang atavisme. Kelompok 1 ya. Ayo, coba. Singkat saja definisinya saja. Dia bilangnya Apa itu atavisme? Atavisme adalah kemunculan kembali karakteristik yang sudah lama hilang dari garis keturunan. Sifat ini muncul setelah beberapa generasi dan terlihat sebagai kemunduran atau kemunculan kembali sifat nenek moyang, misalnya warna rambut atau bentuk. Oke. Selanjutnya kelompok 2. kelompok 2 hadir cikgu. Jadi kita materinya epistemasi dan psikologi.
Pengertian epistasi adalah sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak. Kalau hispotasi, gen yang dikalahkan atau ditutupi. Sekian, terima kasih. Oh, ada tambahan dari teman saya yaitu Stephen Clip. Berikan tepuk tangan. Epistasis dan hipostasis yaitu bentuk interaksi ketika suatu gen mengalahkan gen lainnya yang bukan sealer. Tidak. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Polimeri adalah baik salam kelompok 3 akan menjelaskan polimeri. Polimeri adalah interaksi antara gen-gen berbeda alel yang memunculkan suatu fenotipe dan bersifat kumulatif saling menambah. Contohnya adalah warna merah pada gigi gantung yang dibentukkan oleh dua gen yaitu satu dan yang dua, sehingga kedua gen tersebut maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Baik, kelompok 4 masih ada soal kami membahas terkait dengan kriptomeri. Jadi kriptomeri itu adalah kata dasarnya dari kriptos, yaitu tersembunyi. Jadi kriptomeri adalah salah satu penyimpangan gen, yaitu penyimpangan kriptomeri. Nah, penyimpangan kriptomeri ini adalah di mana sifat itu tersembunyi jika berdiri sendiri. Artinya kalau ketika gen tersebut dipertemukan dengan gen dominan lainnya yang bukan sealel, dia akan menunjukkan pengaruhnya dan akan tampak tidak tersembunyi lagi. Itu adalah salah pengertian dari kriptomeri. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Oke, baik. Jadi dari kami kelompok 5 kami membahas tentang penyimpangan komplementer. Jadi penyimpangan komplementer ini adalah interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Ini ada satu contoh yaitu bunga skripsi. Jadi warna bunga tersebut akan dikendalikan oleh gen penumbuh bahan mentah pigmen atau dia digerakkan dengan Q besar, dan gen penumbuh enzim pengubah bahan mentah pigmen menjadi antosianin atau P besar. Jadi pada penyimpangan komplementer ini dia harus melibatkan antara kedua pigmen tersebut. Jadi C dan P dia harus bertemu untuk menghasilkan suatu warna yang baru. Sedangkan apabila hanya terdapat satu gen dominan atau tidak ada gen dominan sama sekali, maka dia punya bunga akan berwarna biru. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Jadi seperti itu ya, penyimpangan semu hukum Mendel ini dia dapat terjadi karena adanya interaksi antar alel dan antar gen yang menyebabkan adanya perbandingan fenotip yang menyimpang dari hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel itu dapat berupa atavisme, epistasis, hipostasis, polimeri, kriptomeri, dan komplementer. Oke, dari sini Miss minta satu orang mewakili teman-teman memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya dulu dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari 5 materi yang telah kita bahas. Nah, mata yang dapat saya simpulkan yaitu materi dan unit merupakan kesimpulan yang sesuai dengan kesimpulan, sedangkan penyimpangan seperti komplementer dengan bawahnya itu merupakan tangan di mana hasilnya dan kondisinya tidak sesuai dengan metode yang sudah terjadi, di mana misalnya 9 banding 3 banding 3 banding 1 dan 3 banding 1 sedangkan fotonya dengan yang bersambung sesuai dengan hasil yang ada pada sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Miss minta lagi satu orang berikan refleksi hari ini. Ayo. Refleksi apa yang kalian dapatkan hari ini?
dipahami hari ini silakan disampaikan. Ayo cepat sudah jam 1 ini. Ayo Yogi. Siap nih, siap. Sudah. Oke, silakan. Nyaman kalian Shalom. Shalom. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini berupa sebuah kesimpulan yang dapat saya buat, yaitu tentang materi penyimpangan semu hukum Mendel seperti yang sudah kita pelajari mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, di mana hukum Mendel 1 akan menghasilkan fenotip yang kedua dengan rasio 3:1 dan hukum Mendel 2 akan menghasilkan rasio 3:9 berbanding 3 berbanding 3 dan berbanding 1. Namun dalam dunia nyata atau di alam bebas ternyata hukum Mendel ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga muncullah teori-teori baru mengenai penyimpangan tersebut, yaitu ada atavisme, kemudian epitasis dan hipotasis. Yang ketiga ada polimeri, keempat ada tritomeri, dan yang terakhir ada komplementer. Mungkin sekian refleksi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Oke, untuk pertemuan berikut kita akan kembali membahas masih penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, yang sudah selesai silakan kumpulkan pekerjaannya. Yogi Rendo dan yang bertugas doa silakan. Lain tenang dulu, ikat dulu. Amin.